tersebut itu sebagai wakil kita. Sebagai wakil kita. Misalnya gini, Arman mau membeli HP, akan tetapi Arman berhalangan hadir, maka Arman mewakilkannya kepada Hasan misalnya. Atau bisa juga wakalah itu contohnya seperti apa namanya? eh seperti ada yang seperti dalam agama Islam itu misalnya pembagian zakat misalnya orang yang bertugas membagikannya itu tidak mampu untuk membagikannya atau ada halangan untuk membagikannya, maka boleh wakilkan. Boleh diwakilkan itu menurut istilah ya. Selanjutnya di sini dikatakan dalam dasar hukumnya yaitu terdapat pada surat Al-Kahfi. Bisa dibaca sama Aden coba. Bisa dibaca sama Aden. Bisa Bismillahirrahmanirrahim. dibaca. Iya bisa dibaca. Bisa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Fab'athu ahadukum biwariqikum hadhihi ilal madinah. Sadaqallahul azim. Oke. Fab'atsu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu ke kota dengan membawa uang perakmu. Nah ini di antaranya keterangan atau yang menerangkan tentang hukum wakalah. Di sini dijelaskan bahwa hukum wakalah itu adalah boleh. Boleh. Dalam agama Islam itu ada beberapa hukum. Yang pertama wajib. Kalau wajib itu artinya itu seseorang itu melakukan akan mendapatkan pahala, dan ketika tidak melakukan itu akan mendapatkan dosa. Nah itu wajib. Selanjutnya haram. Haram itu ketika dilakukan akan mendapatkan dosa. Ketika makruh yang terakhir mubah. Mubah itu ya hukumnya boleh gitu, nggak ada hukum apa-apa. Paham? Oke. Akan tetapi misalnya wakalah yang diharamkan itu adalah yang bertentangan dengan agama. Misalnya Yunita menyuruh mewakilkan mencuri kepada Nabila, atau misalnya Yunita menyuruh ke Nabila untuk mencubit Ijati. Nah itu nggak boleh karena mewakilkannya itu bertentangan dengan agama Islam. Selanjutnya hadis ini juga menjelaskan tentang kebolehannya hukum wakalah. Bisa dibaca sama Jaki ada. Jaki ada. Hasan coba dibaca. Hasan. Hasan. Suaranya jelas. Kalau nggak ada Hasan coba. Hasan coba baca. An Abi Hurairah qala wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifzi zakati wa madana wa'atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam uqbata mirin ghanaman yaqsimuha ala sahabatih. Ala sahabati. Nah, di sini jelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewakilkan kepadaku, artinya itu kepada siapa? Kepada Abu Hurairah untuk memelihara zakat fitrah. Nah, seharusnya di sini yang memelihara zakat fitrah itu adalah Nabi. Seharusnya di sini Seharusnya di sini yang memelihara zakat fitrah itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi pada kesempatan itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Abu Hurairah untuk mewakilkannya untuk memelihara zakat fitrah, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Abu Hurairah untuk memberikan seekor kambing kepada Uqbah bin Amr agar dibagikan kepada sahabat beliau. Nah di
sini contohnya wakalah dalam muamalah atau dalam muamalah itu hal-hal yang ada akadnya itu contohnya seperti akad jual beli seperti tadi misalnya seseorang bisa mewakilkan kepada orang lain untuk membeli barang. Jadi pada hakikatnya yang ingin membeli barang itu adalah orang yang punya uang, akan tetapi dia mewakilkannya kepada orang lain. Alasannya itu kembali kepada masing-masing. Selanjutnya menggadaikan barang, misalnya ada orang yang mau menggadaikannya itu kepada yang mau menggadainya itu diwakilkan kepada orang lain. Misalnya Arman mau menggadaikan motor kepada Hasan, akan tetapi Arman berhalangan untuk menggadaikan motornya, maka menyuruh Jaki untuk menggadaikannya. Sama sih hampir semuanya. Atau memberi sodakoh. Memberi sodakoh, ya kayak Irham ngasih sodakoh, ngasih makanan ke Sukma diwakilkan sama Raka. Nah itu termasuk contohnya. Selanjutnya akan tetapi wakalah tidak semuanya dibolehkan, seperti dalam peribadatan itu tidak boleh, seperti apa? Puasa itu tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Sholat juga tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Terus apalagi? Terus wudhu juga tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Akan tetapi kalau misalnya seseorang mau memberikan zakat kepada nanti misalnya pas bulan Ramadan ada seseorang yang mau membayar zakat, maka itu boleh diwakilkan. Atau misalnya ada orang yang sakit berat dan dia ingin menunaikan haji, akan tetapi dia tidak mampu untuk menunaikannya karena faktor kesehatannya, maka boleh diwakilkan kepada orang lain. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Silahkan. Halo? Halo? Ada pertanyaan? Silakan. Tidak, Ustaz. Ada pertanyaan? Sudah? Ya. Sudah? Nggak ada pertanyaan? Aden, nggak ada pertanyaan? Nggak, atau suaranya kurang jelas? Jelas, Ustaz. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Kalau nggak ada, lanjut ya. Lanjut ya, rukun dan syarat wakalah. Nah, yang pertama rukunnya itu orang yang mewakilkan atau yang memberi kuasa. Seperti tadi akan tetapi diwakilkan sama Jaki. Maka orang yang mewakilkan itu di sini itu adalah Arman. Nah, syaratnya Arman harus mempunyai wewenang terhadap urusan tersebut. Maka otomatis uang yang diberikan itu yang memilikinya itu harus Arman, bukan punya orang lain. Selanjutnya orang yang mewakilkan atau orang yang mewakilkan atau orang yang diwakilkan. Atau orang yang diberi kuasa. Contohnya tadi seperti siapa? Seperti Jaki yang disuruh untuk mewakilkan ke Hasan dari Arman untuk menggadaikan barang. Selanjutnya yang ketiga adalah masalah, berarti di situ harus ada masalahnya apa. Tadi kan dalam ada akad wakalah itu ada yang bersifatnya peribadatan, ada muamalah. Peribadatan seperti tadi yang boleh diwakilkan itu contohnya seperti haji. Nah, berarti masalahnya di sini adalah haji yang diwakilkannya. Nah, yang kedua misalnya yang dalam muamalah contohnya tadi jual beli, gadai dan lain-lainnya. Dan lain-lainnya berarti itu termasuk masalahnya atau topiknya, topik yang diakadkannya. Selanjutnya adalah akad atau ijab kabul. Nah, seperti biasa akad itu kembali lagi kepada masing-masing, bisa menggunakan akad secara lisan, secara tulisan atau secara isyarat sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya. Kalau misalnya pakai tulisan berarti bentuknya seperti surat perjanjian. Kalau misalnya dengan isyarat berarti melakukan akad jual beli kepada orang yang tidak bisa
mendengar atau tidak bisa berbicara. Selanjutnya, syarat pekerjaan yang dapat diwakilkan oleh agama. Yang pertama, pekerjaan tersebut yang dapat diwakilkan. Yang pertama, pekerjaan tersebut diperbolehkan agama. Sekali lagi tadi tidak boleh hal-hal yang dilarang oleh agama. Maka hal-hal yang dilarang oleh agama tidak boleh diwakilkan. Misalnya mewakilkan untuk mencuri atau mewakilkan untuk pinjam meminjam, akan tetapi di sananya terdapat riba. Nah, itu tidak boleh. Selanjutnya, pekerjaan tersebut milik pemberi kuasa. Berarti sekali lagi pekerjaannya itu harus harus bersinggungan langsung dengan orang yang mewakilkannya. Jadi tidak boleh mewakilkan pekerjaan orang lain. Berarti kalau misalnya sekarang penggadaian, maka penggadaian itu adalah merupakan pekerjaan yang harus dilakukan oleh Arman, bukan pekerjaan yang harus dilakukan oleh orang lain. Nah, tadi kan Arman mau menggadaikan barang kepada Hasan, nah diwakilkan oleh Jaki karena Arman berhalangan untuk menggadaikannya. Nah, penggadaian ini itu merupakan pekerjaan yang harus dimiliki oleh Arman atau pemberi kuasa. Selanjutnya pekerjaan tersebut dipahami oleh orang yang diberi kuasa. Nah, berarti Jaki itu harus tidak menyuruh tidak mewakilkan kepada Jaki, akan tetapi Jaki tidak paham dengan pekerjaannya. Nah, itu tidak boleh, berarti harus paham. Nah, yang kelima, habisnya akad wakalah. Yang pertama, salah satu pihak meninggal dunia. Yang kedua, jika salah satu pihak menjadi gila, nah berarti ketika yang memberi kuasa atau yang diberikan kuasa, yang mewakilkan atau yang diwakilkan itu meninggal dunia salah satunya, maka akad wakalahnya itu habis. Begitupun juga ketika misalnya salah satunya tadi akad penjual beli antara Yunita dan Nabila, tiba-tiba Yunitanya gila, nah maka akad wakalahnya itu berakhir. Yang ketiga, pemutusan dilakukan orang yang mewakilkan dan diketahui oleh orang yang diberi wewenang. Nah, berarti ketika sekarang Arman memutuskan untuk memberhentikan wakalah, maka otomatis wakalah itu selesai. Atau yang terakhir, pemberi kuasa keluar dari status kepemilikannya. Misalnya gini, Arman mau menggadaikan motor. Nah, itu tuh milik Arman, akan tetapi beberapa hari kemudian motor tersebut itu menjadi hak milik orang lain. Nah, maka ketika barang tersebut itu sudah tidak menjadi milik Arman, maka tidak boleh diwakalahkan. Halo, lanjut kita masuk ke sulhu ya. Den, Dapat. suaranya ada. Ada Ustaz. Tapi ini jaringan yang Arman katanya jelek. Di sini ada tulisannya. Arman Surahman Network Bed. Ustaz, Ya, bagus. Yunita hadir. Yunita. Oke. Ini yang ada yang keluar atau tetap ada semuanya? Oke, Irham hadir ya. Irham, Ham. Oke, lanjut ke sulhu ya. Lanjut ke sulhu ya. Sulhu itu lebih apa ya? Lebih ringkas sih, lebih ringkas. Sulhu itu artinya itu damai. Artinya itu damai. Jadi di sini mah lebih kepada dua orang yang punya masalah atau punya sengketa. Nah, didamaikan itu adalah sulhu. Jadi apa ya? Jadi sangat ringkas sih. Yang pertama, menurut bahasa sulhu itu artinya itu apa? Damai. Sedangkan menurut istilah yaitu perjanjian perdamaian di antara dua belah pihak yang berselisih. Sulhu juga dapat juga diartikan perjanjian untuk menghilangkan dendam, persengketaan, atau permusuhan. Jadi lebih ke
mengislahkan atau mendamaikan kedua belah pihak yang mempunyai persengketaan, permusuhan atau dendam. Misalnya, nggak langsung ke hukumnya. Hukum sulhu itu wajib sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana yang dikatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Ada lagi dalam surat An-Nisa, wasulhu khairun, perdamaian itu amat baik. Jadi ketika misalnya Nabila melihat Yunita dan Ijati bertengkar, maka hal yang harus dilakukan oleh Nabila itu adalah sulhu dan hukumnya wajib. Berarti Nabila harus mendamaikan antara Yunita dan Ijati. Selanjutnya, rukun dan syarat sulhu. Yang pertama, rukun dan syarat sulhu yang pertama harus mereka yang bersepakat damai, berarti antara Yunita dan Nabila itu adalah orang-orang yang sah melakukan hukum. Orang-orang yang sah melakukan hukum sebagaimana yang kita berikan, yang pertama harus balik, berakal, mumayyiz, dan lain-lain. Jadi harus balik intinya. Selanjutnya yang kedua, tidak ada paksaan. Berarti sulhunya itu atau damainya itu tidak dipaksa oleh siapapun, akan tetapi berdasarkan keinginannya sendiri. Nah, yang kedua, masalah yang didamaikan tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Nah, selanjutnya yang keempat disyaratkan jika dipandang perlu maka maka boleh menghadirkan pihak ketiga. Selanjutnya macam-macam perdamaian. Nah, macam-macam sulhu yang pertama, perdamaian antar sesama muslim, berarti tadi bisa dipraktekkan seperti perdamaian antara Yunita dan Ijati yang mempunyai masalah. Nah, itu masalahnya bisa masalah jual beli, bisa masalah pergaulan atau muamalah atau yang lainnya. Selanjutnya perdamaian antara muslim dan non-muslim. Nah, ini misalnya ada kesalahpahaman antara muslim dan non-muslim, maka kita hendaknya melakukan sulhu atau tidak, atau pemberontak yang tidak mau tunduk kepada imam. Nah, misalnya ada ada pemberontak di suatu negara yang selalu mengacaukan negara dan kepada raisnya atau kepada imam. Nah, maka jika mereka ingin melakukan berdamai, maka diperbolehkan itu adanya perdamaian antara imam atau antara ketua dengan pemberontak yang tidak mau tunduk kepada imam atau dengan penjahat yang tidak mau mengikuti ketentuan negara. Selanjutnya, perdamaian antar suami istri, misalnya terjadi kesalahan antara suami dan istri, misalnya antara Arman dan Dika terjadi kesalahan, maka diislahkan oleh orang ketiga supaya masalahnya itu cepat selesai. Selanjutnya, perdamaian dalam urusan muamalah dan lain-lain. Nah, muamalah dan lain-lain biasanya nanti kalau kalian kuliah di jurusan ekonomi syariah, nanti akan ada istilah sulhu atau istilah antara dalam hal muamalah, misalnya antara nasabah dan bank. Misalnya ada perbedaan pendapat antara nasabah dan bank, antara debitur dan kreditur, atau antara kalau di penggadaian misalnya pertentangan dalam masalah ketentuan dalam perbankan, misalnya pas awal bilangnya gini tapi pada akhirnya seperti ini gitu. Nah, itu bisa diislahkan oleh orang ketiga dan penjual. Ada terjadi persengketaan, misalnya uangnya kurang atau barangnya kurang baik, maka terjadi pertentangan. Nah, disitulah adanya sulhu atau adanya islah dalam urusan jual beli. Sebagaimana yang dikatakan oleh hikmah sulhu bisa dibaca sendiri. Yang pertama, dapat menyelesaikan perselisihan dengan sebaik-baiknya. Oke, ya bagus. Berarti ketika ada sulhu, maka
kita akan bisa menyelesaikan perselisihan. Dapat meningkatkan rasa ukhuwah persaudaraan sesama muslim. Jelas ketika kita tidak mempunyai perselisihan dan persengketaan, maka kita akan apa? Kita akan mempererat persaudaraan dan ukhuwah bersama sesama umat muslim dapat menghilangkan rasa dendam, angkara murka. Nah, ini bisa dibaca sendiri sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Hujurat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fa'in fa'at fa'aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Yang artinya jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damailah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Yang terakhir, mewujudkan kebahagiaan hidup baik individu walaupun kehidupan masyarakat. Nah, itulah pembahasan untuk hari ini. Sangat simpel, dibaca sendiri juga bisa, palingan. Nah, untuk pembahasan hari ini cukup sekian, sangat simpel. Sangat simpel, kalian bisa membacanya dan mempelajarinya. Adapun jika ada hal-hal yang kurang dipahami, maka boleh ditanyakan via WhatsApp, dan untuk tugas yang minggu kemarin yang belum dikumpulkan, silakan dikumpulkan secepatnya. Oke. Sampai jam berapa sudah selesai? Sampai jam berapa sudah selesai kita belajar satu bab? Sampai jam berapa ini teh? Arif, Ustaz. Nah, lah Arif. Kayak 35 menit ya, 35 menit ya. 35 menit bentar ya. 35 menit. 10 15 39 10 menit lagi. Oke, silakan, ada yang ditanyakan? Silakan, ada yang ditanyakan? Atau enggak paham? Oke, di absen satu-satu ya. Dari siapa? Kalica, ada pertanyaan? Ada yang kurang dipahami? Bingung. Enggak ada, Ustaz. Kang Arman, aya note ngartos? Insyaallah, Ustaz. Tapi Insyaallah. Pertanyaan tapi beda topik. Oke, silakan. Masih ada waktu soalnya. Kita teh lagi musim lebaran ini, Ustaz, sedangkan sholat Jumat itu di rumah. Nah, kalau di rumah tuh niatnya sholat atau sholat duhur. Oke. Keluar dari topik ya. Oke. Bager, ketika sekarang kita tidak boleh sholat Jumat, itu merupakan pilihan yang terbaik untuk kondisi saat ini. Pilihan yang terbaik untuk kondisi saat ini. Justru mungkin ketika kalian sholat Jumat itu, maka hukumnya bukan wajib lagi, bukan sunnah muakkad lagi, akan tetapi bisa berubah karena keadaannya sekarang corona mengancam di mana-mana. Nah, jika sekarang mau sholat Jumat, ya tetap nggak bisa, berarti itu mah harus sholat zuhur aja di rumah, dan tidak ada hukumnya boleh, tidak ada masalah. Sekarang seperti sholat berjamaah sudah nggak ada, pengajian sudah nggak ada, itu hukumnya boleh. Begitupun juga sekarang masalah memandikan jenazah sekarang, jenazah itu diurus sama rumah sakit atau sama perawat-perawat untuk dimandikan. Nah, justru ketika saudara-saudaranya atau keluarganya memaksa untuk memandikan, maka itu hukumnya menjadi haram. Memaksa untuk menyentuh, maka itu hukumnya menjadi haram. Begitupun juga sholat Jumat, ketika sekarang di luar banyak wabah, maka lebih baik itu tidak melakukan sholat Jumat, akan tetapi sholat zuhur di rumah masing-masing, akan tetapi tidak bisa dijadikan alasan oleh semua orang. Seperti di Bapak, hal tersebut itu tidak berlaku karena di sini zona hijau, tidak
tidak ada virus, jadi di sini Jumatan seperti biasa, sholat seperti biasa, berjamaah seperti biasa, pengajian seperti biasa, itu tidak ada masalah. Ngartos, yang Arman? Ngartos? Ngartos, Ustaz. Aya di pertarosan, mumpung papenak, aya di pertarosan, mangga perkawis naon? Atos perkawis corona, bila nu di badai ditaroskeun. Tipa baru masuk, Ustaz. Siapa? Junita. Oh, Yunita baru masuk. Hukumnya apa kalau Yunita baru masuk? Alpa Ustaz, Alpa. Telat, Ustaz. Alpa. Oke, lanjut. Ada lagi pertanyaan dari Kalica. Ada pertanyaan yang lain juga terserah. Dika ada pertanyaan, Dika. Pengen tidur Dika mah. Kang Jasin ada. Enggak, Bapak teh itu ada grup murojaah. Nah, nulisan teh Kajasin, saya Kajasin teh saha. Kayak Kang Irham aya pertarosan, Kang Irham aya pertarosan. Kang Irham aya pertarosan. Ham. Ijati ada pertarosan, Ijati ada pertarosan. Yang ini Ustadz ya. Nggak ada. Syifa. Oke. Ke Ijati apa pertanyaannya? Yang status bagi orang yang diberi kuasa dalam wakalah. Pertanyaannya. Maksudnya status yang mana itu teh, yang mana? Yang uji kompetensi nomor 3. Oh, nanya uji kompetensi. Mana? Mana ini teh? Apakah status bagi orang yang diberi kuasa dalam wakalah? Statusnya apa? Ya, statusnya atau hukumnya itu boleh, dan tadi dikatakan bahwa orang yang diberi kuasa itu hukumnya itu sama dengan orang yang memberikan kuasa. Contohnya tadi seperti wali hakim dalam pernikahan. Nah, yang dikasih kuasa itu sama hukumnya dengan orang yang memberi kuasa. Begitupun juga dalam hal pinjam meminjam atau jual beli, orang yang dibeli, orang yang diberikan mandat atau orang yang diberi kuasa, maka hukumnya itu sama dengan orang yang memberikan apa? Yang memberikan kuasa. Jadi tadi misalnya Yunita menyuruh Nabila membeli cireng, maka hukum Nabila itu sama dengan hukum Yunita. Posisinya itu sama gitu, karena Nabila itu sebagai wakil membeli, posisinya itu sebagai pembeli cireng, dan dia mewakilkan kepada Yunita. Untuk masalah lebih jelasnya, lebih luasnya nanti kalau kalian masuk pembahasan perbankan. Di kuliah itu ada wakalah di perbankan dan di ekonomi. Nanti bisa tanya ke Bunda untuk masalah wakalah dalam masalah perbankan. Ada lagi pertanyaan? Syukuran Ustadz. Oke. Ijati ditunggu sidangnya ya, di 29-nya. Ada pertanyaan lagi yang lain atau sudah mau istirahat? Sekarang pelajaran siapa? Tahu Ustaz jadwalnya. Ya nentu. Oke. Udah nggak ada pertanyaan lagi. Kalau udah, Bapak udah ngasih materi di Kuiper dan itu ada soal-soalnya. Mangga dijawab ya. Mangga dijawab soal-soalnya ya. Cuma 20 soal PG semua. Tinggal gampang kok. Tinggal
ngeklik. Ya. Halo? Tugasnya Halo? dikasih waktu ke Ya, Ustaz. Ustaz. Ya Ustaz. Halo? Kebetulan Kenapa, Bager? Kenapa? Diberi waktu Ustaz. Sampai kapan? Ya. Oke. Untuk pertemuan sekarang dicukupkan sekian. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.